Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang struktur fabel. Yang sudah kita ketahui, fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut cerita moral. Binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Ada yang karakternya baik, ada yang karakternya jahat. Langsung saja kita simak materinya. Fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan juga latar waktu. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan, di mana munculnya masalah hingga masalah memuncak. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Dan koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Untuk lebih memahami struktur fabel, perhatikan contoh dan pengidentifikasian struktur fabel berikut. Si Gagak Pembawa Kabar, karya Syauqi Maulida, kelas 71. Pada suatu hari, di tengah hutan yang sangat asri, hiduplah seekor burung gagak hitam, monyet, musang, dan tupai. Monyet, musang, dan tupai terkenal hewan yang sangat sombong dan egois. Tetapi burung gagak hitam yang satu ini, dia terkenal dengan hewan yang tidak sombong, baik hati, dan saling menolong. Walaupun burung gagak hitam terlihat dengan penampilannya yang misterius, memiliki mata yang tajam, juga suara yang menyeramkan, tetapi ia mampu mengetahui apa yang akan terjadi di hutan. Ia adalah salah satu hewan pembawa kabar. Pada paragraf pertama merupakan bagian dari orientasi, di mana paragraf ini merupakan paragraf awal yang terdapat pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Di tengah sinar matahari yang terik, musang membagikan undangan pada teman-temannya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang dilakukan pada malam hari nanti. Pesta tersebut diselenggarakan di ladang musang. Di saat musang membagikan undangan pesta ulang tahunnya, burung gagak hitam tiba-tiba datang lalu memberikan kabar genting. "Hei kawan-kawan, ayo cepat kita pergi dari hutan ini," kata burung gagak hitam dengan suara yang terburu-buru dan ketakutan. "Aku tidak peduli burung gagak hitam. Aku hanya ingin rencana pesta di ladangku berjalan dengan lancar. Kamu jangan merusak acaraku, burung gagak hitam," kata musang dengan raut muka yang amat kesal. "Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan burung gagak hitam ini," ucap musang, meninggalkan burung gagak hitam. "Baiklah kalau kalian tidak mau mendengarkanku," sahut burung gagak hitam dengan penuh kesedihan. "Padahal aku ingin memberikan kabar penting pada mereka. Tetapi mereka tidak mau memperdulikan aku dan langsung pergi meninggalkanku begitu saja. Pokoknya aku harus membawa mereka keluar dari hutan ini. Aku tak ingin mereka terbakar di hutan ini. Aku harus bisa membawa mereka keluar dari hutan ini," kata burung gagak hitam dalam hati sambil memikirkan rencananya. Malam tiba, pesta ulang tahun musang segera dimulai. Semua tamu undangan telah tiba di ladang musang. Mereka semua bersenang-senang dan tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh burung gagak hitam. Tiba-tiba hawa panas dirasakan oleh seluruh binatang yang ada di ladang musang.
Tupai memanjat pohon untuk melihat keadaan di luar. Lalu, Tupai melihat api yang telah membakar sebagian hutan. Tupai turun dan memberitahu binatang yang lainnya. "Gawat, gawat, hutan ini akan terbakar. Ayo kita segera pergi dari sini," ajak Tupai tergesa-gesa. Ketiga paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan, ketika munculnya masalah hingga masalah memuncak. Lalu, burung gagak hitam datang dan menunjukkan jalan tercepat untuk keluar dari hutan ini. "Ayo ikuti aku, kita keluar dari hutan ini." Burung gagak hitam terbang memberi arah dan binatang yang lainnya mengikuti. "Mengapa aku tidak mendengarkan yang dikatakan burung gagak hitam?" kata Musang dalam hati menyesal. Musang pun meminta maaf pada binatang yang lainnya karena telah mengabaikan dan tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan burung gagak hitam. Musang juga berterima kasih kepada burung gagak hitam karena telah menyelamatkan binatang di hutan. Jika burung gagak hitam tidak datang, maka semua binatang di hutan akan mati terbakar. "Terima kasih burung gagak hitam, kau telah tiba tepat waktu. Jika kau tak ada, maka kami akan kesulitan untuk mencari jalan keluar dari hutan ini," kata monyet. Pada paragraf tersebut merupakan bagian struktur resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Saat ini, semua binatang telah percaya kepada burung gagak hitam bahwa ia adalah si gagak pembawa kabar. Apapun kabar yang dikatakan oleh burung gagak hitam, maka semua binatang menurutinya. Semua binatang kini telah menemukan rumah barunya. Setelah kejadian itu, Musang dan binatang yang lainnya sangat baik terhadap burung gagak hitam. Mereka tidak lagi sombong dan egois. Mereka tidak lagi mementingkan urusan pribadi. Mereka percaya bahwa saling menolong adalah kunci dari hidup yang damai. Tanpa membenci, tanpa berburuk sangka, dan saling mengasihi. Sesama teman, kita harus saling menolong dan memaafkan. Pada bagian ini merupakan struktur fabel coda, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.